Halo, ini dengan Cantika yang tadi menghubungi di via WA ya? Iya, benar sekali, Kak. Perkenalkan, nama saya Cantika, umur saya 18 tahun. Wah, halo Cantika. Saya sangat senang sekali bertemu dengan kamu. Kamu bagaimana kabarnya? Kabar saya tidak baik, Kak. Kalau aku boleh tahu, kenapa kabarnya sedang tidak baik? Entahlah, Kak. Eh, saya merasa sangat bingung dan sedih. Kakak memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Kak. Saya pikir juga begitu. Bisakah Cantika jelaskan? Jadi begini, Kak. Dengan senang hati, saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya, Kak. Kalau gitu, kakak ingin mendengar sejauh mana tidak enak yang mengganggu kamu. Di sini, Cantika bisa bercerita tentang semua yang Cantika rasakan karena semuanya akan dijaga rahasiaannya. Jadi, Cantika bisa berbicara dengan leluasa dan tenang. Jadi begini, Kak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saat presentasi di depan kelas seperti itu. Lalu, bagaimana? Jadi setiap saya tampil di depan kelas, saya seperti gugup dan bingung harus berkata apa, dan rasanya tiba-tiba saya merasa menjadi kaku. Bisakah Cantika menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Cantika rasakan? Rasanya saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Kak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal kan hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi tetap merasa gugup dan gemetar seperti itu. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisakah Cantika contohkan ketika Cantika tampil di depan kelas? Bisa, Kak? Selanjutnya, apa yang Cantika lakukan ketika Cantika merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Kak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian, kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Kak. Tetapi saya terus berpikir, Mungkin Cantika berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? ya, Kak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga membuat saya seperti ini, Kak. Apakah masalahmu tentang bagaimana Cantika bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen tidak gugup? Ya, Kak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Cantika sudah memahami masalah yang Cantika alami, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya, Kak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas.
tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Cantika. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Cantika sudah punya cara untuk mengatasi masalah Cantika tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung, Kak. Apa yang membuat kamu merasa bingung? Saya takut jika nanti salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman, Kak. Apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Kak. Nah, itu yang saya tidak mengerti, Kak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Kak, agar saya bisa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Jadi gini, Kak. Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan sementara, Kak. Bagus, Cantika sudah tahu apa yang harus Cantika lakukan. Sebelum pembicaraan ini ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, Kak. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri tersebut. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Cantika akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Cantika presentasikan. Kedua, Cantika akan berpenampilan rapi sehingga Cantika akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Cantika akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Cantika yakin akan melakukan itu? Ya, Kak, saya yakin. Apakah masih ada yang ingin Cantika sampaikan? Sepertinya tidak, Kak. Saya kira itu sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Cantika. Sama-sama, Kak. Ya udah Cantika, kalau memang udah nggak disampaikan, kita bisa keluar dari Zoom meeting ini. Oke, Makasih ya. Kak. Baik. Terima kasih.